Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, video kita kali ini kita akan membahas video kajian usul fikih berikutnya di episode 3. Kita membahas seputar hukum. Apa itu hukum dan ada berapa hukum itu? Karena kita tahu di episode sebelumnya bahwa pengertian dari fikih adalah ma'rifatu ahkam syar'iyyati allati tariquhal ijtihad, bahwa fikih itu membahas mengenai hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat itu berarti kita harus tahu apa pengertian dari hukum itu, karena usul fikih dasarnya merupakan dasar dari fikih, sehingga usul fikih tidak lepas dari membahas hukum syariat, sama juga dengan pembahasan fikih. Jadi hukum adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, entah itu bil iqtida atau tahyir atau wada'. Jadi hukum itu mengenai khitabullah ta'ala, bahwa ini perintah Allah ta'ala, khitabnya kepada dari Allah ta'ala, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan segala hal perilaku dari orang-orang mukallaf. Kita tahu orang mukallaf ini adalah orang yang baligh, kemudian berakal, kemudian Islam, ya. Islam, baligh, berakal. Nah, saya yakin teman-teman yang menonton video ini sudah mukallaf semua, sudah baligh semua, berakal semua, dan insya Allah Islam sampai akhir hayat juga. Nah, karena kita ini semua orang yang mukallaf, termasuk bagian dari orang mukallaf, maka setiap dari kita terkena hukum, ada khitab Allah untuk kita. Entah itu hukum itu yang berupa sebuah keputusan, harus begini, atau boleh memilih. Boleh memilih. Sebagaimana seperti kita waktu rukhsah itu, ya, kita boleh sholat 4 rakaat dalam perjalanan, ataupun di qashar menjadi 2 rakaat. Ini kita ini boleh memilih, atau wajib sholat. Nah, ini namanya iqtida atau tahyir, boleh memilih. Nah, hal-hal semacam itu, setiap dari tindakan perilaku orang mukallaf ini ada hukumnya, Nah, karena hukum itu terkait khitabullah ta'ala, yang terkait dengan af'alul mukallafin, maka setiap dari tindak tanduk perilaku seorang mukallaf ini juga terkait dengan hukum apa saja. Nah, maka hukum itu ada berapa? Yang sering kita dengar, hukum itu ada 5 biasanya. Apa itu? Hukum biasanya wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Nah, 5 hukum ini yang kebanyakan teman-teman sudah hafal, dan barangkali teman-teman tidak tahu bahwa, atau belum tahu bahwa hukum itu pada dasarnya ada 9. Hukum itu ada 9. Nah, kita bahas dulu hukum-hukum yang mungkin kita semua sudah hafal, sudah tahu, bahwa yang pertama wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, bahwa hukum wajib adalah hukum di mana apabila orang mengerjakan sesuatu yang dihukumi tersebut, maka mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, dia akan disiksa atau mendapat dosa. Nah, seperti apa? Seperti sholat wajib, seperti puasa Ramadan. Ini hukumnya adalah wajib. Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, hukum yang kedua adalah mandub atau sunnah. Apa itu sunnah? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa itu? Perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Biasanya terjemahnya perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini terjemah yang kurang pas, ya. Kenapa begitu? Karena dari sisi lain, secara psikologis kita, kalau nggak apa-apa itu ya nggak masalah. Karena ambil contoh misalnya hukum sholat berjamaah, ya, khilafiyah hukumnya, tetapi pendapat yang masyhur kita ketahui bahwa hukum sholat jamaah adalah sunnah muakkad.
Kalau kita pahami sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad, perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Akhirnya tidak apa-apa, tidak masalah, tidak apa-apa. Akhirnya karena kita sering mendengar itu, nggak dapat dosa aja kok. Akhirnya begitu itu. Maka beberapa ulama merubah definisi dari sunnah ini, pendapat yang lain, demi untuk memotivasi orang untuk melakukan sunnah. Ini bukan ranahnya, bukan fikih lagi ya, tetapi untuk memotivasi melaksanakan ibadah sunnah. Definisi sunnah adalah perkara apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan rugi. Ini pengertian yang lain, dari sudut pandang yang lain. Bagaimana tidak rugi? Orang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat dibanding orang sholat sendirian. Sholat jamaah hukumnya sunnah. Nah, kalau kita sampaikan ini kepada murid-murid kita nanti, mungkin teman-teman santri-santri, perkara yang sunnah itu kalau tidak ditinggalkan bukan nggak apa-apa, rugi. Bagaimana mungkin kita milih uang Rp1.000 daripada Rp27.000 kan begitu. Jadi rugi kan kalau orang milih Rp1.000 kemudian meninggalkan Rp27.000. Nah, ini kan kalau kita uang aja kita bisa menerima itu. Jadi kita sampaikan ke depan ke teman-teman kita, mungkin ke murid-murid kita, ke sekitar kita, bahwa sunnah itu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan rugi. Nggak dapat pahala kok nggak apa-apa kan, nggak dapat pahala kan rugi. Ini mandub ya, atau sunnah. Kemudian yang ketiga adalah hukum haram. Apa itu hukum haram? Hukum haram adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan mendapat dosa. Ya seperti kita tahu lah, misalnya naudzubillah berzina, naudzubillah meminum khamr, ini semua haram hukumnya. Apabila ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dosa. Kemudian yang keempat hukumnya adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, perkara yang apabila dikerjakan dia mendapat pahala, perkara yang apabila ditinggalkan, apabila ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapat dosa. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya dalam wudhu, makruh hukumnya mendahulukan yang kiri, mengakhirkan yang kanan dalam anggota wudhu, membasuh anggota wudhu. Ini hukumnya makruh. Maka kalau kita mengerjakan itu tidak mendapat dosa, tetapi kalau kita meninggalkan itu justru dapat pahala. Ini hukumnya makruh. Kemudian timbul pertanyaan pada diri kita, orang nggak zina dalam pengertian hukum haram mendapat pahala, orang tidak minum khamr mendapat pahala karena tidak mengerjakan minum khamr. Kan ma yusabu ala tarkihi, perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala. Apakah misalnya kita ini duduk di sini, kita nonton video, kita melakukan aktivitas yang lain, ini terus mendapat pahalanya tidak zina, pahalanya tidak menggunjing orang, pahalanya tidak minum khamr, pahalanya tidak melakukan dosa-dosa yang lain? Apakah seperti itu? Sementara perilaku-perilaku yang haram ini banyak yang kita tinggalkan karena aktivitas yang lain. Misalnya kita tidur, apakah kita dapat pahala meninggalkan ini, meninggalkan haram ini, meninggalkan haram ini yang banyak sekali itu? Nah, ini kan kalau begitu kan pahalanya banyak sekali berarti tanpa kita mengerjakan apa-apa, ya. Kemudian karena kita tidak melakukan perkara haram apapun, kemudian kita dapat pahala banyak sekali. Apakah begitu itu? Maka ini namanya istilahnya ibadah tarkiyah, ibadah yang bersifat meninggalkan perkara haram atau perkara makruh. Ini apakah mendapat pahala? Ulama khilafiyah mengenai pembahasan ini. Maksudnya bagaimana? Ada ulama yang mengatakan bahwa ibadah-ibadah tarkiyah ini perlu untuk diniati. Maksudnya bagaimana? Saya mau tidur saya ini saya niati untuk dalam rangka meninggalkan zina, dalam rangka meninggalkan minum khamar, daripada gunjing temannya, gunjing tetangganya, daripada melakukan dosa-dosa yang mungkin beratus-ratus ribu, entah perkara haram yang banyak jumlahnya berapa, dengan
diniati, maka mendapat pahala itu. Kalau tidur sekedar tidur aja ya tidak dapat pahala apa-apa. Artinya pengertian hukum haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi, perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala itu perlu diniati. Begitu juga hukum makruh. Jadi meninggalkan perkara makruh baru dapat pahala itu kalau diniati. Meninggalkan perkara haram mendapat pahala ini kalau diniati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak. Nah ini simpel ini. Pokoknya umat Islam ini kalau meninggalkan perkara haram diniati nggak diniati dapat pahala. Nah ini enak ini. Pendapat yang kedua ini. Nah ini khilafiyah antar ulama memandang ibadah tarkiyah. Kemudian hukum yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang apabila dikerjakan, apabila ditinggalkan, ya tidak mendapat dosa juga tidak mendapat pahala, seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Walaupun makan, minum, tidur ini dari sisi yang lain bisa menjadi ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang tidak murni. Perkara mubah kalau diniati supaya makan dalam rangka untuk kuat ibadah, tidur supaya untuk menjaga fisik, untuk kuat ibadah, ini juga bisa mendapat pahala dari sisi itu. Tapi hukum asli tidur, tapi hukum asli makan ini hukumnya mubah, gitu ya. Ini 5 hukum ini mungkin teman-teman sudah cukup familiar, hafal dan mungkin tahu juga pengertiannya. Tetapi ada hukum-hukum yang lain yang mungkin sebagian dari kita belum tahu ya, yang sudah tahu alhamdulillah. Tapi untuk yang belum tahu kita ada tambahan bahwa ada hukum namanya sah. Apa itu hukum sah? Hukum sah adalah ma yajtami'u ala rukni wasyarti. Perkara yang sudah mengumpulkan antara rukun dan syarat. Contoh, kita wudu sudah sesuai 6 rukun wudu itu sudah kita kerjakan, maka syarat sahnya juga sudah terpenuhi, maka hukum wudunya apa? Hukum wudunya sah. Ijab kabul pernikahan sudah ada rukunnya, sudah ada syaratnya, sudah ada saksinya, sudah ada semua terpenuhi, maka ijab kabul pernikahan itu hukumnya apa? Hukumnya sah. Nah kalau wudu tapi tidak niat, maka hukum wudunya apa? Ini hukum yang ke-7. Jadi hukum yang ke-6 adalah sah, hukum yang ke-7 adalah batal. Jadi wudunya batal. Berarti apa itu pengertian dari hukum batal? Hukum batal adalah hukum yang tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat. Pernikahan nggak ada walinya, maka pernikahannya batal, hukumnya batal. Ini hukum yang ke-7. Jadi itu kita sudah bahas 7 hukum dan kita tadi di awal video kita sebutkan bahwa hukum itu ada 9. Hukum yang ke-8 apa? Hukum yang ke-8 adalah rukhsah. Apa itu rukhsah? Hukum rukhsah itu hukum yang sudah berubah dari hukum asli karena ada sebab-sebab tertentu. Jadi hukum aslinya begini, kemudian gara-gara ada sesuatu kemudian jadi berubah jadi begitu gitu. Makanya hukum rukhsah itu alladzi yataghayyaru minas su'ubati ila suhulatin. Jadi perkara yang sudah berubah dari hukum aslinya agak sulit kemudian berpindah menjadi agak ringan, seperti ketika safar boleh untuk jamak dan qashar, ketika tidak ada air boleh untuk tayamum, ketika sakit boleh untuk tayamum. Hukum aslinya sholat itu 4 rakaat, sholat zuhur, sholat asar, tetapi ketika safar boleh menjadi 2 rakaat. Hukum aslinya namanya sholat asar itu ya harus di waktu asar, namanya sholat zuhur itu harus di waktu zuhur. Tapi ketika safar menjadi hukumnya rukhsah untuk sholat zuhur di waktu asar, namanya jamak takhir. Ini hukumnya rukhsah. Kemudian yang terakhir yang ke-9 hukumnya adalah azimah. Ini hukum azimah ini kebalikan dari rukhsah tadi itu. Kalau hukum rukhsah ini hukum sudah berubah, kalau hukum azimah itu hukum yang belum berubah. Jadi azimah hukumnya sholat 4 rakaat untuk zuhur, hukumnya adalah hukum azimah ini. Hukumnya azimah namanya bersuci bagi orang yang normal ya wudu untuk bersuci dari hadas kecil. Ini dalam kondisi normal, kondisi nggak sakit, kondisi nggak ada air. Tapi kalau kondisi tidak normal, namanya hukum rukhsah, namanya untuk boleh bertayamum. Jadi ada 9 hukum ini. Yang pertama adalah
wajib, yang kedua adalah mandub atau sunnah, kemudian yang ketiga adalah haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, yang keenam hukumnya sah atau sahih, hukum yang ketujuh adalah batil atau batal, hukum yang ke-8 adalah rukhsah, hukum yang ke-9 azimah. Sekian dari kami, barangkali itu video kali ini tentang 9 hukum dalam kajian fikih, kajian usul fikih. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya, dan bagi teman-teman yang barangkali ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar, atau teman-teman mengetahui ada penjelasan-penjelasan yang keliru, barangkali bisa diluruskan di kolom komentar. Kami kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.